Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk bergabung klik tombol subscribe ya teman-teman, agar supaya nanti setiap ada video update terbaru dari JL Trader, teman-teman dapat menikmati secara langsung ya, lebih fast ya, lebih cepat ya, karena saya akan juga membuat video sebelum market terjadi ya, analisa-analisa signal yang akan saya berikan ada kalanya juga saat market belum terjadi. Kalau pas ada momen, insya Allah saya akan bagikan juga. Oke, kita akan eh, ke apa namanya ya, akan menjelaskan tentang setup yang mungkin sangat powerful ya dalam BBMA ini. Kali ini saya akan jelaskan. Teman-teman silahkan simak baik-baik dan jangan di skip ya, agar tidak ada yang terlompati. Nanti videonya bisa full, bisa kalian teman-teman pahami. Oke, sebelum kita masuk dalam market, kita akan melakukan screening ya, dari time frame H4 sampai time frame M15, karena saya menggunakan multi time frame. Ada 3 time frame yang saya gunakan untuk daily trade saya. Jadi saya gunakan time frame H4, H1 dan M15. Jadi sebelum kita masuk, saya akan melihat price yang seperti apa yang harusnya kita entry. Oke, di sini saya sudah temukan di Euro USD ya. Sebagai contoh, saya akan berikan ini. Kita akan tandai dulu. Ada candle yang reverse, artinya candle yang berbalik arah ya. Nah, setelah adanya tren ya, dimana dalam BBMA harus komplit ya, tren itu ada ekstrim, setelah ekstrim ada arah kukuh ya, ekstrim, terus dia membentuk arah kukuh, di sini adalah re-entry, dan seterusnya di sini juga merupakan re-entry ya. Akan tetapi kita akan masuk di zona mana atau area mana kita dapat masuk. Jadi kita akan lebih teliti lagi ya, supaya reward kita lebih bagus atau lebih besar dari reward kita lebih besar daripada risknya. Di sini saya sudah temukan yang kiranya risknya akan lebih kecil. Di sini juga ada ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya market sudah trennya kemana sudah kita ketahui, atau setiap ada candle reverse, teman-teman bisa cek ya, bisa cek langsung. Contohnya di sini di H4 saya menemukan candle reverse, dimana ini adalah re-entry daripada time frame H4. Jadi dalam satu hari time frame H4 itu akan hanya membentuk 6 candle ya, 6 candle dalam satu hari. H1 ada 24 candle, di D1 ada 1 candle setiap harinya ya teman-teman. Mungkin akan lebih jelas nanti di video-video berikutnya. Sekarang sudah saya tandai, di sini ada reverse candle, yaitu candle bearish pertama di H4. Jadi setelah kita ketahui di H4 ada reverse candle, apakah mungkin H4 akan melanjutkan untuk downtrendnya? Kita kan berharap, sudah menunggu juga ya, bahwasanya sudah kita ketahui downtrend, kita sudah tunggu re-entry sell di area sini. Oke, setelah ketemu reverse, kita akan kecilkan ke time frame H1. Nah, di H1 kita cek ya, mana tadi? Sebentar, kita cek kotak. Mana kotaknya, teman? Maaf ya. Kita cek lagi H4. Wow. Ternyata bablas. Oke, di sini ya kotaknya ya, teman-teman. Saya akan berikan garis juga supaya lebih jelas. Nah, di sini kita akan mengecilkan ke satu time frame, yaitu H1. Di H1 kita akan terlihat di sini, oh ini adalah gap teman-teman.
Ini adalah gap, jadi kita tidak dapat melihat di sini ya. Mungkin di M15 kita akan cek juga. M15 kita coba cek, ada di sini di M15. Akan tetapi ini akan terpotong ya untuk penjelasan, jadi teman-teman mungkin kurang begitu memahami karena ini akan terpotong. Di H1 tidak terlihat bahwasanya ini adalah ada candle ya dari sini, di dalam sini, karena di H1 dia merupakan gap teman-teman. Oke, di sini di M15 kita sudah mengetahui untuk re-entry H4 kita harus ada yang namanya full setup di time frame paling kecil, di time frame terkecil, dimana full setup itu ada CSA, ada ekstrim, CSA, CSAK, dan re-entry nya berada di sini ya teman-teman. Ini adalah kawasan re-entry sell. Jadi setelah dia touch MA5, MA10 dan dia membentuk bearish candle, di sini ada candle engulfing ya, di sini ada candle engulfing, dan market berterusan downtrend mengikuti time frame H4. Oke, mungkin lebih jelas kita akan cari time frame H4 lagi ya untuk situasinya, karena di situ belum ada candle yang jelas ya teman-teman, karena ada gap di H1 nya ada gap ini teman-teman. Jadi rectangle kita nggak terlihat, harusnya berada di area sini. Rectangle kita harusnya ada di area sini, karena price nya memang ada gap di hari libur, jadi dia tidak terlihat. Oke, kita coba untuk cari lagi yang lain. Di sini sudah saya temukan ya, setelah market turun, jadi setiap ada pergerakan reverse candle kita akan tandai ya teman-teman. Awal sekali kita tandai yang ini reverse pertama, jadi kita tandai setelah candle reverse dan candle berikutnya. Nah, di sini candle reverse pertama, terus ada lagi di sebelahnya candle reverse untuk yang kedua. Nah, nanti kita akan mengetahui juga perbedaannya ya teman-teman. Nah, di sini yang seharusnya ini setelah reverse dia akan ada retest ya. Di sini ada candle retest untuk dia lanjut naik, tapi kenapa di sini retest belum terbentuk dan membentuk MHV ya, MHV atau market hilang volume. Jadi setelah ada market hilang volume baru dia naik. Oke, kita akan lakukan screaming ya teman-teman. Kita pertama sekali harus buka di time frame H1 nya. Di time frame H1, di H1 ini kita mencari candle yang juga sama dengan H4, yaitu candle yang reverse ya. Harusnya kan di sini tadi juga ada memang reverse candle, setelah itu ada retest dan membentuk CSA. Nah, harusnya di sini dia juga membentuk retest ya, tapi kenapa dia memang naik tapi tidak seberapa naiknya ya, karena di sini keadaan Bollinger Band masih menurun ya teman-teman. Jadi dia naiknya hanya sedikit, lalu dia membentuk penurunan sedikit lagi, dan di sini membentuk candle reverse lagi. Nah, terakhir sekali di sini area yang saya tandakan ini adalah candle bearish. Setelah candle bearish ada candle reverse. Nah, artinya ini sama dengan H4 ya, sudah ya. Candle reverse ini di H4 ada candle reverse, di H1 juga ada candle reverse. Jadi kita tunggu market ke retest ke candle reverse yang ini ya teman-teman. Nah, setelah candle berikutnya ini sudah kita ketahui dia membentuk candle reverse, kita akan menunggu di area sini ya, area-area kadang dia touch ke MA510 high, ke MA510 low yang berada di sini, yang seharusnya merupakan re-entry dia untuk memfollow H4, namun dia tidak sampai ke area sini. Nah,
Kenapa dia tidak sampai? Kita akan lakukan screaming ke time frame paling kecil ya teman-teman, ke M15. Jadi untuk memvalidkan full setup itu ada di time frame M15 ya teman-teman. Nah di M15 kita akan diperlihatkan dengan situasi full setup ya. Di sini setelah adanya ekstrim, dia langsung membentuk CSAK dan re-entry-nya berada di sini teman-teman. Membentuk CSAK dan re-entry ada di sini. Dan di sini ini merupakan MHV ya sebenarnya. Setelah CSAK dia membentuk MHV ataupun ekstrim ya. Di sini ada ekstrim dan market hilang volume. Dan akhirnya ada candle engulfing bullish. Dia terus membentuk re-entry di sini. Ini yang dinamakan full setup. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada pembatalan ya teman-teman. Seharusnya dia memang naik setelah CSA, dan ini juga tidak terlihat ya CSA-nya, CSAK, candlestick arah kuku tidak terlalu terlihat, dan dia membentuk CSA balik ataupun MHV sebenarnya ini, MHV atau market hilang volume ya. Akan tetapi kita juga dapat profit di sini. Sudah dapat profit mungkin sekitar 17 pip, tetapi setup ini masih risk rewardnya 1:1. Maaf teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah kita lakukan screaming, di sini ada full setup ya teman-teman di M15 yang di sini sangat kuat sekali. Candle engulfing ini terbentuk. Akhirnya kita memutuskan, market memutuskan untuk naik terus. Nah, setelah ada full setup di H1 ada reverse dan retest. Di sini area retest H1. Di M15 juga membentuk area re-entry setelah CSA ya. Setelah CSA dia membentuk re-entry. Re-entry untuk move low time frame H4 sudah komplit ya. Dari TF H4 sampai H1. Maka kita akan masuk di area sini teman-teman. Kita akan terus memfollow area-area yang membentuk retracement. Jadi kalau sudah di sini teman-teman tunggu price akan retrace, baru dia akan melanjutkan naik, retrace lagi, baru lanjut. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau ketinggalan, silahkan tunggu retrace dulu di re-entry, karena re-entry itu di BBMA ada di MA510 low untuk situasi trend uptrend. Jadi teman-teman bisa tunggu di MA510 low. Ini re-entry, re-entry, re-entry. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah komplit dari H4 sampai M15. Intinya pertama sekali kita akan lakukan lihat candle reverse, selesaikan dulu satu candle reverse H4. Kalau sudah terlihat candle reverse H4, baru kita akan melihat di satu time frame lebih kecil lagi. Nah, satu time frame lebih kecil lagi di mana juga membentuk candle reverse ya, candle pembalikan arah. Baru setelah itu kita akan mencari retestnya. Nah, setelah H1 selesai terbentuk candle reverse, kita menunggu candle retest dengan melihat time frame M15, di mana di M15 harus ada full setup ya teman-teman. Full setup itu adalah ke semua bentukan daripada BBMA, yaitu ada ekstrim, terus arah kukuh, lalu re-entry. Ini adalah full setup dari BBMA. Jadi setelah re-entry harusnya di sini ada momentum, tapi di sini membentuk re-entry yang berkali-kali, baru setelah ada momentum re-entry dan dia terus naik dia setelah momentum. Ini adalah
setup lengkapnya ya, sudah ada momentum. Jadi setelah ada momentum akan ada reentry. Oke, mudah-mudahan video ini bisa teman-teman pahami ya. Bagi teman-teman yang masih bingung atau bertanya-tanya, silahkan direct message kepada saya. Insya Allah saya akan bantu untuk teman-teman yang masih bingung, untuk kita dapat profit bersama ya teman-teman. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman dan ilmu yang sudah saya dapatkan. Bagi teman-teman yang baru, saya juga mohon untuk like, comment, dan subscribe-nya ya. Subscribe supaya saya juga lebih semangat lagi memberikan edukasi kepada teman-teman yang mungkin masih newbie dan membutuhkan arahan ya. Arahan apapun teman-teman bisa tanyakan ke saya, nanti saya insya Allah kalau bisa jawab saya akan jawab. Intinya saya tidak akan menutup mata untuk membagi pengalaman kepada teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, saya kalau ada waktu insya Allah saya akan jawab. Oke, terima kasih atas view-nya ya, karena teman-teman sudah mendengarkan ini sampai habis. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.